Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang pagi hari ini saya berikan judul Dutanya Tuhan. Berbicara duta adalah utusan, ambasador. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu anak saya diutus oleh kampusnya untuk mewakili sebagai duta, ikut dalam lomba pemilihan duta genre. Dan memang anak saya beserta dengan teman-temannya ada 4 orang, mereka mengikuti seleksi itu. Dan seleksi yang tidak mudah, karena di sana ada proses, ada tahapan yang harus dilewati. Baik itu ada tes tertulis, ada catwalk, ada keterampilan yang dimiliki. Bahkan dia juga harus tes public speaking. Saya juga nggak mengira ketika anak saya mengikuti hal tersebut. Ternyata dia terpilih sebagai juara kedua sebagai duta genre. Duta genre adalah duta generasi berencana yang berhubungan dengan dinas BKKBN. Sebagai duta bukan hanya dia menang saudara, tetapi setelah dia dinobatkan sebagai juara genre kedua, dia mempunyai tugas sebagai utusan atau sebagai ambasador untuk memberitakan, untuk menceritakan, untuk mewartakan tentang generasi berencana. Baik itu meliputi perkawinan muda, batas usia muda pernikahan, kesehatan, tentang stunting, atau bahkan tentang narkoba. Jadi setelah dia dinobatkan juara kedua, dia sering kali sosialisasi. Beberapa waktu ini dia ke Semarang ke sebuah sekolah SMA untuk dia memberitakan tentang hal ini. Nah, di dalam hal rohani, kita anak-anak Tuhan juga, kita diutus oleh Allah untuk menjadi ambasadornya Tuhan. Kita diutus untuk menjadi dutanya Tuhan. Tetapi ketika kita menjadi dutanya Tuhan, seringkali juga kita harus melewati proses. Proses yang rasanya nggak mudah, proses yang susah. Tetapi biarlah melalui proses yang kita alami, melalui setiap peristiwa yang kita alami, justru disitulah kita boleh mengalami Tuhan. Kita lebih mengenal akan Allah kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu Saudara, seperti kita tahu ketika seorang wanita atau ibu memasak, dia pasti membutuhkan garam. Fungsi garam adalah untuk mengasinkan, mengawetkan, untuk membuat cita rasa makanan itu menjadi enak, tidak hambar. Firman Tuhan katakan jika garam itu sudah tidak asin, buat apa? Tidak ada gunanya lagi. Di dalam kehidupan kita ada di tengah dunia yang semakin tawar, dunia yang semakin tidak baik-baik saja. Tetapi Allah mau memakai kehidupan setiap kita anak-anaknya untuk kita menjadi garam. Bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah dipilih oleh Allah, kita diangkat menjadi anaknya, bahkan hidup kita dulunya penuh dengan dosa, kita sudah diselamatkan. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-39 di sana dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kita tahu kisah ini adalah kisah tentang seorang wanita Samaria. Dia mempunyai latar belakang yang tidak baik. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia akan mengambil air dan Yesus ada di situ, dia bertemu secara pribadi dengan Allah. Dan luar biasa, melalui firman yang disampaikan oleh Yesus,
sang air kehidupan itu, hidup wanita itu diubahkan. Sehingga ketika dia sudah boleh bertemu dengan pribadi Yesus, dia pulang ke rumahnya. Dan kita percaya seperti ayat yang sudah kita baca, seluruh kota itu menjadi percaya kepada Yesus. Pagi hari ini Allah tidak melihat masa lalu kehidupan kita. Apapun keberadaan kita, Allah mau hidup kita tersedia untuk Tuhan. Dan pagi hari ini Allah melihat, mencari orang-orang yang mau tersedia untuk Dia pakai menjadi alatnya. Allah mau memakai kehidupan setiap kita untuk kita menjadi duta-duta Allah, menyampaikan kabar baik. Ada banyak kali Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita, tetapi Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Bahkan mungkin hari ini, pagi hari ini, engkau sepertinya ada di titik nadir, engkau ada di titik terendahmu, tetapi di sanalah Tuhan ada, Tuhan hadir untuk mengangkat kehidupan kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat. Caranya begitu ajaib untuk menolong setiap kita. Caranya tidak pernah terduga oleh akal pikiran kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau mengalami, mengenal Kristus secara pribadi melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita bersyukur kita punya Allah. Dia Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ketika Dia mati naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menjadi penolong di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, tersedialah hidup kita untuk Tuhan pakai menjadi alatnya Tuhan. Bersedialah hidup kita untuk dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau tetap mengasihi Dia. Selamat memasuki hari yang baru, hari yang penuh kemenangan, karena ada Tuhan yang selalu beserta kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur Engkau sudah memilih kehidupan kami, Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu, bahkan Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami mau tersedia untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu, untuk Engkau pakai menjadi Tuhan, utusan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyampaikan kabar baik di tengah dunia yang semakin tawar, dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus perlengkapi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terus Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan kami anak-anak-Mu berada, hidup kami boleh menjadi garam, hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Memberkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami Tuhan. Menghadapi pemilu di tahun yang akan mendatang, Tuhan terus berikan keamanan, ketentraman, berikan kedamaian atas bangsa dan kota kami. Berkati juga gereja lokal kami, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh staf, pelayan Tuhan yang ada. Biarlah urapan-Mu turun menaungi setiap kami, untuk kami tetap setia melayani Engkau. Memberkati juga setiap umat-umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka Tuhan, hidup kami terbuka di hadapan Engkau. Engkau yang lebih mengenal setiap kehidupan kami. Biarlah apapun yang dikerjakan, diusahakan umat-umat-Mu Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, kami akan masuki hari yang baru, hari yang penuh kemenangan, hari yang penuh mujizat. Karena Tuhan ada menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.